Hey bro, gimana kabar lo? Baik? Lo lagi sehat? Atau lo lagi ngerasa berantakan akhir-akhir ini? Jadi gini bro, pernah nggak lo lagi ngerasa hidup lo itu berantakan bukan karena nasib, tapi karena keputusan lo sendiri? Kayak harusnya dulu gue nggak gitu. Kenapa ya? Gue harus ambil pilihan itu. Aduh, tenang, lo nggak sendirian. Hari ini gue mau bahas decision making atau pengambilan keputusan versi ngobrol santai aja ya, tapi sesuai fakta psikologi. Nah, apa sih decision making itu? Decision making itu sebenarnya simple. Itu adalah proses otak lo buat milih satu pilihan dan ninggalin pilihan lain. Masalahnya bukan di milihnya. Masalahnya itu ada di alasan kenapa lo milih. Karena kebanyakan orang ngambil keputusan bukan pakai logika, tapi pakai emosi, takut kehilangan, gengsi, atau tekanan dari orang lain. Kenapa orang sering salah ambil keputusan? Gue jelasin pelan-pelan nih. Gue jelasin ya. Keputusan itu diambil pas emosi naik, pas lagi jatuh cinta, marah, panik, takut sendirian. Otak logika lo itu posisinya offline kalau lagi kayak gini. Contohnya, lo lagi PDKT, baru dikasih perhatian dikit, lo langsung mikir, kayaknya dia jodoh gue deh. Padahal lo baru 3 hari chat. Jangan sampai ya. Kedua, takut kehilangan. Banyak orang milih bertahan bukan karena cocok, tapi karena takut. Takut nggak dapet yang lebih baik, takut sendirian, takut buat mulai dari nol. Akhirnya, keputusannya itu bukan bikin tenang, malah bikin lo capek. Ketiga, terlalu mikirin omongan orang. Nah, ini parah. Lo pengen A, tapi kata orang A jelek. Akhirnya, lo ngambil yang B. Terus pas B gagal, yang nanggung siapa? Ya lo sendiri kan? Gue kasih contohnya yang deket sama hidup kita ya. Contoh pertama, lo ngambil motor kreditan. Lo pengen motor baru. Hati lo bilang, gas aja lah. Tapi logika lo bilang, gaji, pas-pasan bro. Kalau decision making lo cuma pakai emosi, motor pasti lo dapat. Cuman tidurnya pasti kepikiran soal cicilan. Kalau misalkan lo pakai kesadaran, lo pasti nanya ke diri sendiri, gue beli ini buat kebutuhan atau gengsi? Kalau 6 bulan ke depan kondisi berubah, gue kuat nggak ya? Keputusan yang baik itu bukan yang bikin senang sekarang, tapi yang bikin lo tenang nanti. Contoh kedua, bertahan di hubungan. Ada orang yang hubungannya toksik nih, tapi masih bertahan karena mikir, udah lama bareng, takut nggak ada yang nerima gue lagi. Padahal decision making sehat itu nanya, gue berkembang nggak nih sama dia? Mental gue lebih tenang atau makin rusak? Kalau tiap hari lo capek batin, itu bukan cinta, itu ketakutan yang dibungkus kebiasaan. Nah, ini ada satu hal penting, lo catat baik-baik ya. Gimana sih cara ngambil keputusan yang lebih sehat? Pertama, jangan ambil keputusan pas emosi tinggi. Kalau misalkan lo lagi marah, sedih, bucin, atau panik, lo tunda dulu. Keputusan besar itu butuh kepala dingin, bukan dada panas. Kedua, tanyain dampak jangka panjang. Bukan enak nggak sekarang, tapi 3 bulan lagi gue nyesel nggak. Ketiga, dengerin orang lain, tapi tetap keputusan di lo. Masukan itu penting, tapi hidup lo bukan milik netizen. Yang ngerasain hasilnya nanti bukan mereka bro, tapi lo sendiri. Bro, hidup lo hari ini itu hasil dari keputusan lo yang kemarin. Dan hidup lo besok ditentuin sama keputusan lo hari ini. Jadi, sebelum lo milih, jangan cuma tanya hati lo, tapi tanya juga kesadaran lo. Kalau misalkan lo ngerasa video ini kena, save, share, dan komen pendapat lo ya. Karena dewasa itu bukan soal umur ya menurut gue, tapi soal cara lo ngambil keputusan. Thank you ya.